Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felicia Elizabeth dari kelas 3A01 dengan NPM 162194993. Pada video ini, saya ingin mempresentasikan mengenai jawaban dari soal-soal pertanyaan mata kuliah Etika Bisnis yang sudah diberikan oleh Bapak dosen Muhammad Hadi Afi. Soal yang pertama adalah, jelaskan definisi pengaturan dan bagaimana peran sistem pengaturan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, pengaturan merupakan proses, cara, dan perbuatan mengatur. Jadi pengaturan merupakan proses kegiatan mengatur atau mengelola untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Pengaturan juga dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambil keputusan dan proses yang oleh pengambil keputusan yang diimplementasikan. Sebuah analisis dari pengaturan memfokuskan pada pelaku formal dan informal yang terlibat dalam pengambil keputusan dan mengimplementasikan keputusan yang telah diambil oleh struktur secara formal dan informal yang sudah tersusun dalam sebuah tempat untuk segera dilaksanakan dan keputusan yang akan diimplementasikan. Peraturan berperan sebagai pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika tidak ada peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenangnya, tanpa kendali dan sulit untuk diatur. Yang kedua adalah jelaskan dan sebutkan karakteristik good governance. Pengaturan yang baik atau good governance mempunyai 8 karakteristik yang berkaitan satu sama lain yang mengarah pada kepentingan umum, yaitu yang pertama adalah partisipasi atau participation. Partisipasi dalam good governance dapat diibaratkan berkaitan aktif oleh kedua belah pihak. Contohnya adalah kerjasama baik antara laki-laki dan perempuan. Partisipasi dalam pemerintah dapat diwujudkan melalui yang pertama adalah partisipasi dari keuntungan yang didapat dari proyek dan kelompok-kelompok yang terpengaruh serta dapat mempengaruhi aktivitas berjalannya sebuah proyek. Yang kedua, meningkatkan hubungan antara publik dan sektor swasta, khususnya hubungan sosial ekonomi yang bersifat menguntungkan semua pihak. Yang ketiga, memberdayakan pemerintah lokal dengan kepemilikan proyek daerah. Ini terkait dengan model-model otonomi daerah yang secara umum dikuasai oleh kebudayaan suku bangsa yang mendominasi wilayah tertentu. Yang keempat, menggunakan lembaga swadaya komunitas sebagai kendaraan atau alat untuk memobilisasi dan meraih keuntungan proyek dan juga lembaga-lembaga sosial komunitas yang sudah tumbuh di komunitas itu sendiri yang didasari pada komunitas setempat atau community-based organization. Lalu adalah aturan hukum atau rule of law. Rule of law berarti penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu, yang mengatur hak-hak manusia, yang berarti adanya supremasi hukum. Menurut Bargil Manan 1994, supremasi hukum mengandung arti A. Suatu tindakan hukum hanya sah apabila dilakukan menurut atau berdasarkan aturan hukum tertentu atau asas legalitas. Ketentuan hukum hanya dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar mengkehendaki atau penerapan suatu aturan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku dalam masyarakat atau principles of natural justice. Yang B, ada jaminan yang melindungi hak-hak setiap orang, baik yang bersifat asasi maupun yang tidak asasi dari tindakan pemerintah atau pihak lainnya. Yang ketiga adalah transparansi. Transparansi berarti keputusan diambil dan dilakukan melalui aturan dan diikuti secara terbuka pada hal yang memang seharusnya terbuka. Transparansi juga berarti adanya keterbukaan terhadap publik sehingga dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan mengenai kebijakan pemerintah dan organisasi badan usaha, terutama para pemberi pelayanan publik. Transparansi menyangkut kebebasan informasi terhadap publik. Yang keempat adalah responsif. Dalam hal ini, good governance memberikan respon yang cepat dan tanggap terhadap masalah hubungan sosial antara stakeholder
dan intern perusahaan atau organisasi. Responsif menjadi tolak ukur terakomodasikannya kepentingan dan masalah-masalah yang dialami oleh komunitas-komunitas yang terkait. Mempertahankan sifat responsif dari suatu pengaturan dilakukan beberapa aktivitas yang mengikutinya, seperti adanya sistem sosialisasi nilai yang sering dilakukan, pemeriksaan sosial atau monitoring dan evaluasi, serta audit sosial. Yang kelima adalah berorientasi konsensus. Good governance berperan sebagai mediator dalam beberapa kepentingan yang ada dalam komunitas untuk mendapatkan sebuah kepentingan yang paling baik sebagai gambaran kepentingan komunitas secara keseluruhan dan bagaimana mencapai kepentingan tersebut. Good governance pada dasarnya menggabungkan beberapa kepentingan dari beberapa kelompok sosial dalam satu sistem yang bersifat adil dan tidak memihak. Walaupun ada kepemihakan pada etika dari hubungan sosial antara komunitas atau pihak yang saling berhubungan sosial, orientasi konsensus ini menjadi sangat penting. Dalam arti, pengaturan harus dapat menjangkau segala kepentingan dan sifat komunitas-komunitas yang nyata berbeda satu sama lain. Yang keenam adalah adil dan bersifat umum. Sifat adil dan bersifat umum ini tentunya berlandaskan pada etika yang dianut secara bersama sebagai sebuah komunitas yang besar, bukan berdasarkan pada salah satu kelompok sosial tentunya. Sifat adil dan umum berarti mengacu pada moralitas yang seimbang, dan ini hanya dapat diperoleh ketika menggunakan proses good governance dalam hubungan sosial antara satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya. Yang ketujuh adalah efektif dan efisien. Konsep efisiensi dalam konteks good governance artinya mencakup keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan sekaligus melindungi lingkungan. Dengan sistem yang dapat mengolah sesuatu yang tidak berguna bagi sebuah elemen, akan tetapi berguna bagi elemen lainnya. Dan sistem ini berjalan dengan baik, tentunya dapat dikatakan sistem tersebut sebagai sistem yang efisien. Yang kedelapan adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah kunci dari good governance. Pegawai publik harus dapat menjawab setiap pertanyaan publik sebagai bentuk tingkah laku pemerintah dan dapat merespon pertanyaan publik pada muatan otoritas yang mereka peroleh dan yang mereka punya. Yang ketiga adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan Commission of Human. Commission of Human atau yang biasa sering disebut dengan hak asasi manusia atau HAM adalah hak fundamental yang didapat karena ia adalah seorang manusia. Jack Donnelly mendefinisikan hak asasi tidak jauh berbeda dengan pengertian di atas. Hak asasi adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia, dan hak itu merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Sementara menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat. John Locke menjelaskan bahwa HAM merupakan hak kodrat pada diri manusia yang merupakan anugerah atau pemberian langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Commission of Human Rights atau hak asasi manusia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang keempat, bagaimana kaitan dari peran sistem pengaturan, good governance, dan Commission of Human dengan etika bisnis? Yang pertama adalah Code of Corporate and Business Conduct. Kode etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan atau Code of Corporate and Business Conduct merupakan implementasi salah satu prinsip good governance. Good Corporate Governance atau GCG. Kode etik tersebut menuntut karyawan dan pimpinan perusahaan untuk melakukan praktek-praktek etik bisnis yang terbaik di dalam semua hal yang dilaksanakan atas nama perusahaan. Apabila prinsip tersebut telah mengakar di dalam budaya perusahaan atau corporate culture, maka seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan akan berusaha memahami dan berusaha mematuhi mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam aktivitas bisnis.
bisnis perusahaan. Pelanggaran atas kode etik merupakan hal yang serius, bahkan dapat termasuk kategori pelanggaran hukum. Yang kedua adalah nilai etika perusahaan. Kepatuhan pada kode etik ini merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan memajukan reputasi perusahaan sebagai karyawan dan pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab, di mana pada akhirnya akan memaksimalkan nilai pemegang saham atau shareholder value. Beberapa nilai-nilai etika perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yaitu kejujuran, tanggung jawab, saling percaya, keterbukaan, dan kerjasama. Kode etik yang efektif seharusnya bukan sekedar buku atau dokumen yang tersimpan saja, namun kode etik tersebut hendaknya dapat dimengerti oleh seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan, dan akhirnya dapat dilaksanakan dalam bentuk tindakan, action. Beberapa contoh pelaksanaan kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan antara lain adalah masalah informasi rahasia dan benturan kepentingan atau conflict of interest. Sekian presentasi saya pada video ini. Bila ada salah kata dan kurang kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.